Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kembali Jawa Barat hari ini hadir ke hadapan Anda di edisi Selasa 22 November 2022. Sejumlah informasi yang telah tim redaksi kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, jumlah korban gempa di Kabupaten Cianjur terus bertambah. Dampak gempa Cianjur mengakibatkan akses jalan nasional tertutup longsor di Kabupaten Bogor. Petugas gabungan Kota Bogor melakukan evakuasi korban gempa di wilayahnya. Selain ketiga berita tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat pun akan mengisi Jawa Barat hari ini. Bersama saya Tegar Bestari. Berikut Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awal informasi pertama dari Cianjur, Jawa Barat. Korban gempa Cianjur, Jawa Barat terus bertambah hingga malam tadi di Rumah Sakit RSUD Cimacan Cianjur menyatakan 13 orang tewas, 206 orang luka-luka dan 3 orang luka parah dirujuk ke rumah sakit di Bogor. Sementara itu akses jalan masih terputus, aliran listrik dan jaringan seluler pun sempat terputus. Magnitudo yang mengguncang wilayah Cianjur membuat ratusan orang luka-luka dan meninggal dunia. Hingga Senin malam pukul 20, jumlah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang meninggal dunia bertambah menjadi 13 orang dan luka-luka bertambah menjadi 206 orang. Sementara 3 orang lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Bogor karena keterbatasan alat. Kemensos dan dinas terkait mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Cianjur. Sementara hingga Senin malam, akses jalan menuju Cianjur Kota masih terputus lantaran jalanan di Desa Cugenang tertutup longsoran. Tidak hanya itu, aliran listrik dan jaringan provider pun sempat terputus. Hingga Senin malam, korban masih terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, mengingat akses jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur masih terputus di Cugenang. Dari Cianjur, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pasca gempa 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, ratusan korban terus berdatangan ke Rumah Sakit Daerah Cianjur, Jawa Barat. Pihak rumah sakit membuka tenda darurat di halaman RSUD Cimacan. Beginilah suasana di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Cianjur. Pada Senin sore, sejumlah ambulans berdatangan membawa korban yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan menyediakan tenda darurat di halaman rumah sakit. Dirut Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Juliana Aritonang mengatakan, sedikitnya ada 100 orang korban luka-luka dan 8 diantaranya meninggal dunia. Tenaga bantuan medis dikerahkan dari UPT Puskesmas terdekat. Kesediaan alat medis dan obat-obatan pun mencukupi. Sejauh ini sudah ada kurang lebih 100 korban yang datang ke rumah sakit, yang meninggal sudah ada 8 orang. Jadi sekarang kita sudah koordinasi dengan Yon Armet ya, dengan Makobrimob, kemudian dari Dinas Sosial juga sudah membantu. Untuk sementara ini kita masih bisa mengatasi itu, tapi kita selalu koordinasi. Bahkan dengan rumah sakit sekitar juga kita sudah koordinasi jika butuh nanti bantuan secara mendadak, mereka semua sudah standby. Hingga berita ini diturunkan, korban akibat gempa terus berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Cianjur. Dari Cianjur, Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Presiden Joko Widodo bersama rombongan meninjau kondisi terkini musibah gempa bumi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Berikut kami sampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo di lokasi gempa di Kabupaten Cianjur. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada MK, kepada BNPB,
kepada Basarnas, kemudian juga sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih timbun, saya perintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang kalau kena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa oleh Menteri PUPR. Karena tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini adalah gempa 20 tahunan. Sehingga bangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun sudah tadi sampai pagi sudah bisa dibuka, alhamdulillah, dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi untuk yang masih tertimbun. Kami segenap kru TVRI Stasiun Jawa Barat mengucapkan turut berduka cita atas dampak dari bencana gempa bumi yang terjadi di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Semoga para korban bisa sabar dan tabah dalam menghadapi kondisi ini. Pemirsa, kita lanjutkan informasi masih dari Cianjur, Jawa Barat bahwa dampak gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat menyebabkan akses jalan penghubung Cianjur menuju Bogor tertutup material tanah. Aktivitas lumpuh total. Petugas BPBD mengevakuasi material tanah dengan alat berat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung sempat menghentikan 6 perjalanan dari Bandung maupun menuju stasiun Bandung. 6 perjalanan tersebut diantaranya kereta api Lodaya, Pasundan, Kuto Jaya Selatan, Serayu, Ciremai, dan kereta api Siliwangi. Masing-masing perjalanan dihentikan selama 5 menit hingga 25 menit. Selain itu, hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sarana dan prasarana yang rusak terjadi di stasiun Cianjur. Menurut Humas Dop 2 Bandung, pasca mengalami kerusakan di kawasan Cianjur, saat ini perjalanan kereta api kembali aman untuk dilalui kereta api. Ya Kang, ini ditutup sama warga ya? Ya. Nah, kenapa tuh Pak? Karena posisinya gini Pak, kalau kita di sana itu menghambat ke evakuasi gitu kan, evakuasi korban-korban bencana longsor. Jalannya juga rusak? Jalannya rusak. Keduanya kita juga nggak bisa lewat karena kemungkinan kata data-data yang kita dapat itu tertimbunnya jalan itu hampir 50 meter. Nah, jadi belum bisa dibuka ya sampai sekarang? Belum bisa dibuka. Seperti diberitakan sebelumnya, gempa bumi yang melanda kawasan Kabupaten Cianjur sempat mengganggu seluruh pelayanan publik, termasuk perjalanan kereta api. Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung sempat memberhentikan sementara 6 perjalanan kereta api dari maupun menuju stasiun Bandung. Hal ini dilakukan setelah adanya temuan sarana di stasiun Cianjur yang mengalami kerusakan. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung sempat menghentikan 6 perjalanan dari Bandung maupun menuju stasiun Bandung.
6 perjalanan tersebut diantaranya kereta api Lodaya, Pasundan, Kuto Jaya Selatan, Serayu, Ciremai, dan kereta api Siliwangi. Masing-masing perjalanan dihentikan selama 5 menit hingga 25 menit. Selain itu, hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan sarana dan prasarana yang rusak terjadi di stasiun Cianjur. Menurut Humas Daup 2 Bandung, pasca mengalami kerusakan di kawasan Cianjur, saat ini perjalanan kereta api kembali aman untuk dilalui kereta api. Kami selalu mengupayakan bahwa operasional perjalanan kereta api, khususnya prasarana yang hendak dilalui, dalam kondisi aman jika terjadi adanya gempa di setiap wilayah yang dilalui oleh perjalanan kereta api. PT Kereta Api berharap agar semua warga masyarakat pengguna jasa kereta api bisa memahami apabila perjalanan kereta apinya mengalami sedikit keterlambatan dikarenakan ada pemeriksaan untuk memastikan kondisi prasarana tersebut. PT Kereta Api mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pengguna jasa kereta api yang mengalami gangguan akibat adanya gempa tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, gempa bumi yang melanda kawasan Kabupaten Cianjur sempat mengganggu seluruh pelayanan publik, termasuk perjalanan kereta api. Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, informasi terkait dengan dampak gempa bumi di kawasan Cianjur masih akan kami sampaikan usai jeda. Di antaranya, petugas mengevakuasi korban gempa di wilayah Kota Bogor. Usai jeda. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, sejumlah petugas BPBD dan Damkar Kota Bogor pada Senin sore langsung dikerahkan menuju daerah bencana gempa di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Dalam misi kemanusiaan ini, petugas juga membawa peralatan rescue, 4 unit mobil taktis, ambulan, dan damkar. Pasca gempa 5,6 magnitudo yang melanda kawasan Cianjur, personel gabungan BPBD, Damkar, dan relawan Kota Bogor langsung dikerahkan menuju wilayah yang terdampak gempa. Selain mengirim bantuan tenaga relawan, mereka juga membawa sejumlah kendaraan taktis, truk pemadam, ambulans, hingga peralatan rescue. Nantinya mereka akan disebar menyasari titik-titik wilayah yang terdampak parah yang disebabkan bencana gempa 5,6 magnitudo pada Senin sore. Sementara petugas rencananya akan fokus melakukan evakuasi korban dan pembongkaran jalur-jalur yang terputus. Pertama kita lakukan pembukaan jalur ya, pembukaan jalur mungkin kemudian kita melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang mungkin tertimpa musibah dan lain sebagainya. Untuk bantuan sendiri nanti ada kegiatan tersendiri atau bagaimana penyaluran? Bantuan dalam bentuk aturan nanti mungkin susulan atau mungkin ditangani masyarakat setempat dulu. Tapi yang penting saat ini kita melakukan rescue terlebih dahulu, penyelamatan. Kita pendataan apakah yang terdampak di lokasi sana. Jadi berarti kita laporkan kepada pimpinan, lalu kita akan evakuasi yang untuk tempat-tempat di sana. Peralatan di bawah kami peralatan rescue, korban rescue seperti mesin pompa, alat pemotong. Rencananya belasan kendaraan ambulans akan dikirim bertahap ke wilayah Cianjur hingga malam nanti. Selain itu, petugas juga membuka posko kemanusiaan untuk penyaluran bantuan kebutuhan logistik bagi korban gempa Cianjur. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Badan Geologi mencatat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur adalah gempa ke-17 yang melanda Indonesia di tahun 2022. Dalam analisisnya, gempa di Kabupaten Cianjur terjadi di luar sesar Cimandiri. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi berhasil mengidentifikasi penyebab dari gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur.
Dari hasil pemantauan, lokasi pusat gempa bumi berada di 9 kilo barat daya kota Cianjur atau 12 km di sebelah timur laut Kabupaten Sukabumi. Dalam analisisnya, lokasi gempa bumi merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan batuan gunung api Pangrango yang sifatnya lepas. Hal tersebut membuat efek guncangan sehingga mengakibatkan kerusakan parah di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, peneliti Badan Geologi juga menemukan jika gempa bumi bukan diakibatkan oleh sesar Cimandiri, namun diakibatkan sesar lain yang berdekatan dengan sesar Cimandiri. Dan wilayah yang terlanda guncangan gempa bumi itu merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan kuarter ya, khususnya endapan batuan rombakan gunung api muda dari hasil erupsi Gunung Api Gede Pangrango. Kemudian lokasi pusat gempa bumi ini menurut analisis Badan Geologi berada di luar dari zona sesar Cimandiri, dan kemungkinan ada sesar lain yang saat ini kita belum bisa mengidentifikasi dengan baik karakteristiknya. Masyarakat diimbau agar tidak termakan berita bohong terkait gempa susulan. Selain itu, tim geologi juga akan menerjunkan tim peneliti untuk mengidentifikasi penyebab dari gempa bumi yang meluluh lantakan Kabupaten Cianjur. Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur dengan magnitudo 5,6 membuat sebagian wilayah hancur. Hal tersebut membuat Ridwan Kamil menetapkan siaga 1 gempa bumi. Ambulan ya Allah. Pasca gempa bumi yang melanda Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk tetap waspada dengan gempa susulan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa hari lalu, Jawa Barat juga mengalami gempa di atas 5 magnitudo. Saat kejadian, orang nomor 1 tersebut menyebut tidak merasakan gempa yang terjadi di Cianjur. Namun saat gempa bumi yang melanda Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat merasakan guncangan. Di samping itu, Ridwan Kamil juga menetapkan siaga 1 bencana gempa bumi di Jawa Barat. Menurutnya, dirinya akan mengunjungi Cianjur dalam waktu dekat untuk meninjau langsung lokasi gempa. Selain itu, Ridwan Kamil juga turut berbelasungkawa atas kejadian gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur. Kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul-menyusul. Karena sebelum hari ini kan 2 hari lalu terjadi di Pangandaran ya, di Tasik, di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga 1 karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengelilingi. Ridwan Kamil juga mengimbau kepada masyarakat jika terjadi gempa bumi agar mencari tempat aman atau lapangan terbuka untuk menghindari reruntuhan bangunan. Dari Bandung, Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan usai jeda, diantaranya. Polres mengirimkan bantuan untuk korban gempa. Sesaat lagi. Disperindak Jabar meningkatkan daya saing industri dan peran perdagangan dalam perekonomian Jawa Barat. Sebagai unit kerja Disperindak Jabar, BPSMB KTG Bogor turut berkontribusi dengan melaksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen di Jawa Barat. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, simpati dengan korban gempa Cianjur, Polres Tasikmalaya Jawa Barat menyalurkan bantuan. Selain tenaga kesehatan, bantuan logistik makanan siap konsumsi juga dikirim. Gempa berkekuatan 5,6 magnitudo melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin siang. Akibatnya puluhan nyawa melayang serta ratusan korban luka. Prihatin dengan kondisi ini, Polres Tasikmalaya mengirimkan bantuan. Selain menerjunkan 1 peloton anggota Dalmas berikut tim kesehatan, Polres Tasikmalaya juga mengirimkan 350 paket sembako dan 100 tenda.
Kami berdasarkan perintah dari pimpinan untuk segera membantu daripada rekan kita dan masyarakat di Cianjur. Jadi kami mengirimkan personil Dalmas, termasuk juga tenaga medis dari Polres Tasikmalaya. Yang kami mengirimkan sesuai dengan kebutuhan, kami ada tenda pasukan untuk bisa dipergunakan di sana, termasuk selimut dengan makanan-makanan yang dibutuhkan. Polres Tasikmalaya juga menggelar doa bersama dipimpin langsung Kapolres Tasikmalaya AKBP Suhardi Heri Haryanto. Mereka mendoakan korban tewas agar mendapat tempat di sisinya. Korban selamat segera pulih serta keluarga diberikan ketabahan. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan melaporkan. Bantuan logistik untuk korban gempa Cianjur mulai didistribusikan. Jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat pada Senin malam mengirimkan 3 unit truk berisikan sembako dan kebutuhan seperti selimut dan juga logistik lainnya, termasuk puluhan personil untuk diterjunkan ke lokasi bencana. Untuk membantu sekaligus meringankan korban bencana alam gempa di Cianjur, aparat kepolisian Resor Polres Cimahi malam tadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat memberangkatkan 3 truk logistik. Logistik yang didistribusikan berisikan ratusan ton beras, kemudian ribuan dus mie, minyak goreng, hingga makanan serta selimut untuk bayi. Nantinya bantuan yang didistribusikan akan langsung diberikan ke Polres Cianjur untuk selanjutnya diberikan kepada korban gempa. Selain bantuan logistik, puluhan personel Polres Cimahi juga dikerahkan untuk ikut membantu pencarian dan pertolongan para korban yang terdampak gempa. Sedikit bantuan dari Polres Cimahi yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Cianjur yang nanti diakomodir oleh Polres Cianjur, semoga paling tidak meringankan beban, meringankan tangisan orang yang menerima. Dan kami dari Polres Cimahi, semoga saudara kita yang di sana kami doakan diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan dan tambah iman dalam rangka menerima cobaan musibah dari Allah SWT ini. Dalam hal ini, Polres Cimahi ikut berduka atas terjadinya musibah gempa bumi di Cianjur dan akan ikut memaksimalkan memberikan bantuan. Bantuan ini merupakan gelombang pertama yang dikirimkan personel kepolisian Resor Cimahi. Dari Kota Cimahi, Agung Jaya Permana melaporkan. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi dari dunia pendidikan. Tetap bersama kami dengan beberapa informasi diantaranya. Realisasi kurikulum Merdeka Sekolah. Usai jeda. Menjaga mutu produk industri penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk industri di Jawa Barat. BPSMB KTG Bogor laksanakan pengujian mutu barang keramik dan tabung gas, pengujian barang kemasan, kalibrasi, dan sertifikasi produk untuk melindungi dan memenuhi kepuasan konsumen Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Dedi Iskandar, Kepala BPSMB KTG Bogor. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan daya saing industri dan laju pertumbuhan perdagangan di Jawa Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Pemirsa, implementasi pendidikan Pancasila melalui kurikulum Merdeka mengedepankan proses belajar yang menyenangkan sehingga siswa bisa melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan Mendikbud disambut antusias oleh kalangan sekolah karena tujuannya positif, yaitu memberikan pemahaman nilai Pancasila terhadap siswa. Di SMP Mekar Arum, Bandung, kurikulum Merdeka diimplementasikan dengan kegiatan siswa di bidang kesenian Sunda. Kepala Sekolah SMP Mekar Arum, Mail, menyatakan kurikulum Merdeka sangat efektif diterapkan di sekolah agar siswa mampu memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini sedang rame-ramenya membuat program P5
penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk melaksanakan kegiatan ini, kami usaha yang pertama kita mengadakan workshop, mengikut sertakan guru-guru di MGMP, kemudian kita mendatangkan juga narasumber dari luar untuk memberikan pemahaman bahwa penerapan kurikulum Merdeka ini adalah sesuatu hal yang baru yang harus kita laksanakan. Seperti itu, Pak. Meski baru dilaksanakan tahun ini, kurikulum Merdeka disambut antusias oleh kalangan siswa. Penerapan mata pelajaran pendidikan Pancasila merupakan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Demikian laporkan Endang Herman dan Agung, TPRI Jawa Barat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung akan melakukan pendampingan terhadap siswa korban perundungan di SMP Plus Baitur Rahman, Bandung. Pendampingan dilakukan agar tidak memberikan trauma terhadap anak, baik korban maupun terduga pelaku karena masih di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung segera mengambil tindakan untuk mendampingi korban dan para pelaku kasus bullying di SMP Plus Baitur Rahman Ujung Berung Kota Bandung pasca viralnya video tersebut. Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumyati mengatakan, selain kepada korban, pihaknya juga lakukan pendampingan kepada pelaku yang juga anak di bawah umur. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam kasus perundungan tersebut tengah menjadi mediasi yang difasilitasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung. Sejauh ini, pihak DP3A menilai korban tidak tampak mengalami trauma dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Kita ikut memantau terhadap hak anaknya ya, karena mereka juga sebentar lagi kan, hanya beberapa bulan lagi akan harus menyelesaikan sekolahnya juga gitu. Kemudian yang keduanya selain ke pelaku dan korban juga nanti mungkin dengan komunitas sekolah kita koordinasi melaksanakan edukasi sosialisasi terkait dengan tindak kekerasan, bullying gitu. Agar kasus serupa tak terulang kembali, DP3A terus mensosialisasikan ke setiap sekolah-sekolah melalui Pusat Pembelajaran Keluarga. Dari Kota Bandung, Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan berikut saudara suasana lalu lintas di Kota Bandung dari 4 titik yang kami pantau melalui sistem kendali lalu lintas kendaraan atau Area Traffic Control System Kota Bandung. Di sebelah kiri atas merupakan kawasan Simpang Soekarno-Hatta Muhammad Toha. Selanjutnya Simpang Soekarno-Hatta Ciberem terlihat sudah mulai padat. Dan ini merupakan Simpang Pasir Kaliki hingga Cokro Aminoto. Terlihat dari kawasan Sukajadi menuju arah selatan padat. Dan ini adalah Simpang Cikutra. Kawasan ini jika hujan dan sore hari terkenal merupakan salah satu persimpangan yang paling padat di Kota Bandung. Itulah pemirsa 4 titik rawan kemacetan di kawasan Kota Bandung, dan berikut kami sampaikan informasi cuaca untuk esok hari yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi perakiraan cuaca tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tegar Bestari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.